Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 6 seri yang kedua, kitab 2 Tawarikh pasal 23, lanjutan Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri, dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maasea bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan, selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk.
sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, Hianat! Hianat! tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. sebab imam itu telah berkata tadinya, Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi, yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-23. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Para Nabi dan Raja halaman 124 alinea kelima sampai halaman 125 alinea ketiga. Terang kecil ini menjelaskan pada akhir waktu itu, orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda, terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 8, bersatu dengan Yoyada imam besar itu untuk menobatkan dan mengurapi Yoas yang masih kecil, serta memaklumkannya sebagai raja mereka. Sambil bertepuk tangan, berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 11 dan terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 11 ayat 12. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah Atalia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 12. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang,
Menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 12 dan ayat 13a. Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Hianat! Hianat!" Terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 13b dan terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 11 ayat 14. Tetapi Yehoyada memerintahkan kepala pasukan untuk menangkap Atalia beserta dengan seluruh pengikutnya dan membawa mereka keluar ke tempat pelaksanaan hukuman mati, di mana mereka akan dibunuh. Begitulah kebinasaan anggota terakhir dari keluarga Ahab. Kejahatan hebat yang telah terjadi melalui persekutuannya dengan Isabel berlangsung terus hingga keturunannya yang terakhir sudah dibinasakan. Di tanah Yehuda pun, di mana penyembahan kepada Allah yang benar secara resmi tidak pernah dilalaikan, Atalia telah berhasil membunuh banyak orang. Tidak lama setelah pelaksanaan hukuman mati terhadap ratu yang durhaka itu, masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal lalu merubuhkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 17. Suatu pembaharuan mengikuti peristiwa ini. Dengan hikmat orang-orang yang merajakan Yoas berjanji bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Oleh karena pengaruh kejahatan putri Isabel telah dihilangkan dari kerajaan Yehuda dan imam-imam Baal telah dibunuh dan rumah berhalanya telah dibinasakan, maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 16 dan ayat yang ke-21. Saudara dan saudariku, apakah aku, apakah engkau mempunyai sifat seperti Atalia? Atalia adalah contoh buruk bagi kita. Kita tidak melihat ada nilai baik sekecil apapun di dalam dirinya. Justru hanya keburukan semata. Dan keburukan Atalia itu telah menjadi penyebab dari segala kekacauan. Dan setelah Atalia mati, barulah seluruh rakyat merasakan adanya keamanan. Atalia adalah anak Ahab dan Isabel. Kedua orang tuanya itu sama juga seperti putrinya. Atalia diperistri oleh Yoram Raja Yehuda yang jahat juga. Dan peristiwa berdarah yang tercatat dalam kehidupannya dalam menghabisi semua keturunan Raja Yehuda setelah anaknya Ahazia dibunuh oleh Yehu, membuat akhir hidup Atalia mati secara tragis, dibunuh dengan pedang. Saudara dan saudariku, di dalam diri kita ada Atalia. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita menjadi manusia yang begitu jahatnya sampai-sampai kita terheran-heran dengan keadaan kita yang seperti monster yang mengerikan. Dan memang sejak zaman dahulu, banyak orang perkasa yang dikalahkan bukan oleh musuh yang kuat, tetapi oleh dirinya sendiri. Contohnya Simson. Kita tentu tahu Simson, bukan? Apakah Delila yang mengalahkannya? Kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak mungkin Delila dapat mengalahkannya. Sebab apa artinya seorang wanita di hadapan Simson yang perkasa? Perhatikanlah bahwa Simson dikalahkan oleh dirinya sendiri. Akhirnya dia menjadi begitu lemah di hadapan Delila. Di dalam diri kita ada makhluk jahat yang bernama daging. Saudara dan saudariku, betapa jahatnya daging kita ini. Setiap hari kedagingan menuntut kita untuk memenuhi keinginannya. Dan bila kita tidak dapat menguasainya, maka itu berarti kita tetap menjadi pribadi yang kalah. Pada prinsipnya, untuk mengalahkan daging kita adalah dengan memberikan makanan yang bergizi
kepada roh kita melalui asupan firman Tuhan. Sebab hanya melalui roh yang kuat, maka kita dapat melemahkan kedagingan kita. Yusuf adalah contoh manusia yang memiliki roh yang kuat. Oleh sebab itu, dia tidak tergoda sedikit pun dengan istri tuanya. Saudaraku, saudariku, kalau masih ada roh Atalia dalam diri kita, marilah kita kalahkan dan matikan itu. Marilah kita menguatkan roh kita melalui persekutuan yang akrab dengan Allah oleh firman-Nya. Terang besar Alkitab Kolose 3 ayat 5 dan 6 akan menjadi pedoman kita sepanjang hari ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.